Sampurasun wargi-wargi anu masih keneh aya dina anak tayungan Allah. Salam pangabaktos sadayana, salam rahayu sabi. Sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Dalam menyambut bulan suci Ramadan di tanah bumi Nusantara sering ada tradisi yang sudah turun-temurun. Tradisi itu disebut dengan nyekat. Bagaimana kita memaknai tradisi nyekat? Dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dan Syawal, masyarakat Nusantara dengan berbagai tradisi yang unik dan khas yang memiliki karakter kebudayaan yang tinggi dan sekaligus merepresentasikan kesukacitaan mereka akan hadirnya bulan suci yang penuh rahmat dan berkah. Berbagai kegiatan dan upacara tradisi dilaksanakan. Tidak hanya yang indah dinikmati oleh yang masih hidup, semisal menata dan memperindah tempat tinggal dan tempat ibadah, seperti halnya mengecat rumah, merapikan taman, memperbaiki atap-atap rumah, saling berkunjung satu sama lain antara saudara dengan saudara, kerabat dengan kerabat, bahkan yang jauh pun ikut berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu. Selain tradisi memperbaiki rumah, taman, dan memperindah tempat-tempat ibadah lainnya pun juga menyuguhkan sajian lezat bagi mereka yang sudah tiada, seperti berdoa secara massal atau disebut dengan ziarah kubro. Semua orang yang ada di warga masyarakat bahu-membahu datang dan mendatangi tempat-tempat leluhur mereka di Padang. Ada yang ziarah keluarga, ada juga ziarah sahabat, bersama dengan menabur bunga atau lazim disebut dengan istilah nyekar. Tradisi ini muncul berkat akulturasi budaya Islam Jawa dan Hindu, yang mana dalam kepercayaan Jawa, Sunda, roh adalah abadi dan selalu pulang menemui keluarga pada setiap bulan Ruah. Dalam kalender Islam disebut Sya'ban. Ruah atau rawah dalam bahasa Sunda berasal dari kata arwah, bentuk umum dari ruh atau plural yang berarti roh. Sehingga menurut kepercayaan ini, bulan Rawah atau bulan Ruah merupakan momentum untuk saling bertegur sapa antara mereka
yang sudah meninggal dengan mereka yang masih hidup. Hindu juga memiliki sapaan khas dengan roh nenek moyang yang beragam dengan sesaji. Salah satunya adalah bunga, atau orang Jawa menyebutnya sekar. Kemudian dalam Islam, ziarah kubur merupakan hal yang sangat positif dilakukan sebagai wahana mengingat akan kematian. Sehingga dari sisi ritual, tradisi nyekar atau ziarah kubur ini merupakan hal yang sangat positif untuk memperkuat tali silaturahmi lintas alam, juga menjadi pengingat bahwa setelah hidup itu akan ada kematian. Bahkan bisa juga menjadi sarana mempertebal keimanan akan kehidupan setelah dunia. Makna tradisi nyekar ini memang harus lebih produktif. Nyekar atau ziarah kubur bukan hanya realitas dari praktik keagamaan atau kepercayaan, tetapi bahkan lebih luas dari itu. Tradisi nyekar melibatkan ranah kebudayaan, sosial, bahkan ekonomi. Karena tradisi nyekar di samping merupakan bentuk akulturasi dan model budaya keislaman pribumi, nyekar juga merupakan ajang merajut kembali akar historis serta merefleksikan masa depan. Dengan nyekar, secara lebih dalam memaknainya, seseorang diharapkan dapat merefleksikan sisi-sisi historis eksistensinya, dari mana dia berasal serta bagaimana dia dibesarkan dan dilimpahi kasih sayang oleh orang-orang yang dia datangi di makbarahnya itu. Semasa hidupnya, apa yang sudah mereka lakukan untuk diri kita, lingkungan kita, bahkan tanah air kita. Dengan begitu diharapkan timbul rasa sayang, iba, dan harapan besar akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang telah kembali tersebut. Disinilah ketulusan dan keikhlasan berwujud. Tidak hanya itu, tradisi nyekar juga diharapkan dapat merefleksikan apa yang harus diperbuat seseorang untuk masa depan. Yang telah berada di dalam kubur ini juga bisa berbentuk cita-cita perjuangan, atau bahkan hal-hal yang mungkin harus diperbaiki dalam kehidupan ke depan. Nah, disinilah yang masih hidup harus melanjutkan dan meneruskan cita-cita dan harapan tersebut serta memperbaiki semuanya. Jadi penting untuk kita sebagai manusia yang masih hidup, sebagai anak yang memiliki luhur, untuk mengingat dan menguatkan pesan-pesan dan cita-cita mulia, bahkan agung, yang harus kita emban untuk diwujudkan kembali menjadi lebih baik, diwujudkan kembali dalam kehidupan yang penuh adab dan etika. Mengingat
leluhur yang sudah tiada dalam konteks tradisi Nyekar ini adalah salah satu sikap yang bijaksana yang disebut dengan tahu diri. Karena sesungguhnya ketika kita tahu akan diri kita, tahu dari mana kita berasal, sehingga mampu berbakti kepada orang tua kita, leluhur kita, berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara. Terutama bagi kita yang beragama, tentunya harus berbakti kepada agama kita. Dan yang tidak boleh terlupakan bahwa tradisi Nyekar harus menjadi wahana mengingat kematian, yang mana kematian adalah hal yang pasti. Dan mati dengan tenang atau disebut dengan husnul khotimah. Dan mati husnul khotimah bukan sesuatu yang mudah. Untuk mencapai ujung hidup yang indah, harus pula terwujud upaya maksimal yang indah pula. Karena dalam bahasa agama, hanya yang kita perbuatlah yang nanti kita bawa sebagai bekal menghadap Yang Maha Kuasa, yaitu berupa amal yang tiada putus pahalanya, seperti amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Saat ini tidak lagi relevan membicarakan apakah tradisi Nyekar merupakan hal yang halal atau haram, boleh atau tidak boleh, sunnah atau bid'ah, dianjurkan atau terlarang. Karena dalam realitas kebangsaan dan keberagaman di Indonesia, akulturasi budaya selalu menjadi hal yang bahkan memperkaya dimensi kehidupan. Tradisi Nyekar dengan mengunjungi makam tertentu, apakah makam saudara, kerabat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh hebat, dan lainnya, ditambah dengan upacara tabur bunga di atasnya, ternyata telah terpraktekkan sepanjang sejarah peradaban bangsa ini. Lantas apa yang salah? Yang salah hanyalah apabila tradisi disorientasi dalam tradisi tersebut. Tradisi Nyekar yang semula diniatkan untuk selalu mengenang jasa dan cita-cita mereka yang telah tiada, yang asalnya dimaksudkan sebagai wahana mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian, sebagai ajang refleksi introspeksi diri, serta sebagai wahana balas budi dengan sebanyak-banyaknya serta seikhlas-ikhlasnya mengirim untayan doa pengampunan, malah sering berubah menjadi praktik-praktik kemusyrikan. Menyembah kuburan, meminta-minta kepada kuburan, bahkan menggantungkan urusan hidup dan kehidupan dengan wangsit dari kuburan. Inilah yang perlu kita luruskan. Sehingga tidak terjadi hal-hal di luar ajaran agama dan tidak menjadi salah paham antara satu dengan yang lainnya.
Nyekar harus selalu dilakukan sebagai wujud masyarakat yang berbudaya, yang beragam, dan keberagamannya terlihat dengan tradisi nyekar. Akan terlihat adanya komunikasi yang selalu terbangun antara mereka yang telah meninggal dan mereka yang masih. Dan itulah seharusnya menjadi bukti nyata bahwa mereka yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang terkenang dan bukan yang terlupakan. Sekaligus membuktikan bahwa mereka yang masih hidup dan mengunjungi dengan taburan bunga dan untayan doa merupakan generasi solih yang selalu mendoakan. Tradisi nyekar, terlebih yang dilakukan di akhir Sa'ban menghadapi Ramadan, juga menjadi pengingat secara kultur bahwa kita harus bersiap memasuki bulan yang penuh berkah, rahmah, dan ampunan, sehingga untuk mencapai itu semua perlu yang namanya pembersihan diri, atau kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Di antara caranya adalah dengan memperbanyak istighfar, membaca ayat-ayat suci, minta maaf pada sanak saudara baik yang hidup maupun yang telah meninggal, serta mengingat akan kematian dan kehidupan setelah kematian. Dan langkah-langkah semacam ini berwadahi dalam satu ritual, yaitu nyekar. Yang terpenting adalah tetap menjaga silaturahmi lintas alam, sebagaimana ramai dan hangatnya tempat-tempat pemakaman pada hari-hari tersebut. Inilah siar budaya yang sudah selayaknya kita apresiasi sebagai sebuah tradisi yang mengingatkan, meramaikan, serta mencerahkan siar keagamaan kita. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan, kasih sayang, dan ampunannya kepada kita sekalian. Dan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang menjadi pijakan amal soleh untuk bekal kita setelah datangnya kehidupan yang hakiki. Semoga kita selalu terjaga untuk menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagu dumadi.